وعلى آله وصحبه ومن له متابع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل. ومن معاصي اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه وإن كان فيه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد والتحريش من غير نقل القول ولو بين البهائم. ومن معاصي اللسان، dan di antara maksiat-maksiat lisan, yaitu dosa-dosa yang diperbuat oleh lidah, adalah al-ghibatu, ghibah, menggunjing, mengupat keaiban seseorang. Wahia, dan ia, hakikat daripada ghibah adalah dzikruka akhakal muslimah, menyebutnya engkau akan saudaramu muslim, bima yakrahuhu, dengan sesuatu yang ia benci, tidak ia sukai, wa in kana fi, dan jika sekalipun sesuatu itu ada pada dirinya, walaupun kenyataannya memang begitu. Itu adalah ghibah. Ketika kita membicarakan tentang keaiban seseorang sedangkan dia tidak ada di tempat, jikalau ia mendengar dan tahu, dia pasti marah, tidak suka, tersinggung, maka itu adalah ghibah. Ghibah ini termasuk dosa besar. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan tegas larangan tentang ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sampai menggunjing sebahagian kalian akan sebahagian lainnya. Apakah suka seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri, lalu kalian membencinya? Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang yang menggunjing, mengupat keaiban saudaranya muslim seperti memakan dagingnya. Manusia pemakan daging itu adalah mughtab, orang yang suka menggunjing, kanibal ini, pemakan daging. Hingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, ketika itu beliau melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang duduk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Salah seorang di antara wanita itu ada yang mengatakan, ma atwala dhaila fulanah, betapa panjangnya bawahan baju si fulanah. Gamisnya panjang banget, bawahannya sampai menyentuh tanah. Begitu mendengar kalimat tersebut, Rasulullah SAW kemudian berhenti dan memanggil wanita itu. Ketika wanita itu berada di hadapan Rasulullah SAW, Nabi berkata kepadanya, ilfidhi 2 kali.
muntahkan kata Nabi. Ketika Nabi mengucapkan kalimat itu, wanita tersebut langsung mual-mual perutnya, hingga pada akhirnya ia memuntahkan isi perutnya, keluar dari mulutnya sepotong daging. Ketika dia muntahkan, keluar dari mulutnya sepotong daging, dia kaget dan terkejut, lalu bertanya kepada Nabi, daging apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan kepada wanita itu, faqad iqtabti ukhtaki fahada lahmuha. Engkau baru saja menggunjing saudarimu dan ini adalah dagingnya. Engkau telah memakan dagingnya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Akhirnya wanita itu pun taubat, langsung spontan perutnya mual-mual dan memuntahkan daging. Daging itu adalah hasil daripada gunjingan yang ia arahkan kepada saudari perempuannya, sehingga pada hakikatnya dia telah memakan dagingnya. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata Rasulullah masih hidup sampai saat ini menyuruh kita memuntahkan isi perut kita, mungkin puluhan potong daging yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena sering menggibah orang lain, sering menggunjing orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Keaiban yang kita gunjing mengenai seseorang itu bisa berkenaan dengan fisik badannya, atau berkenaan dengan pakaiannya, atau juga bisa berkenaan dengan nasab keturunannya, atau bisa berkenaan dengan agamanya. Hati-hati dengan ghibah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan di hadapan Nabi, ketika Nabi datang dari rumah salah seorang di antara istrinya, kata Sayyidatuna Aisyah, hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza. Cukup bagimu ya Rasulullah, Sofiyah itu begini-begini. Sebagian ahli riwayat menyebutkan maksud Sayyidatuna Aisyah begini-begini adalah innaha qasirah, bahwasanya Sofiyah itu tubuhnya pendek, begitu. Siti Aisyah perawakannya tinggi. Ketika dia membanggakan dirinya di hadapan suaminya Rasulullah SAW, dia mengatakan, cukup bagimu Sofiyah itu begini-begini. Mungkin maksudnya tubuhnya pendek, tidak setinggi saya. Mendengar ucapan itu, Rasulullah langsung marah dan mengatakan, wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Demi Allah, wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan sepatah kalimat, jikalau seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air lautan, tentu kalimat itu akan merubah air laut menjadi busuk. Laut, samudra yang begitu luas dicampur dengan kalimat ghibah akan berubah berbau busuk. Andai kata kalimat ghibah itu berbentuk cairan, bisa dilihat, bisa diraba, dan kita tumpahkan ke lautan, itu laut berubah menjadi busuk. Jika kamu sering menggibah saudarimu muslim atau saudaramu muslim, maka di mulutmu itu penuh dengan kotoran, di mulutmu itu penuh dengan berbau busuk. Andai kata Allah Ta'ala nampakkan di dunia ini. Waliyadzubillah. Hati-hati, jangan mengomentari pakaian orang. Kadangkala lagi duduk asyik, dia melihat orang pakai sarung itu aja diomongin dengan temannya. Kenapa ya si bulan itu sarungnya itu aja? Apa nggak ada sarung lainnya? Oh, ngapain kamu ngurusin dia? Mau dia pakai sarung warna kuning, mau dia pakai sarung warna putih atau warna merah, urusan dia. Karena
jika dia mendengar omongan kamu itu, dia pasti marah, dia pasti tidak senang, berarti kamu menggibah dia. Hati-hati. Dan ghibah itu bukan hanya dengan lisan. Ghibah juga bisa terjadi dengan isyarat. Hati-hati. Jika misal melihat ada seseorang, lalu kemudian kita mengisyaratkan kepada kawan kita tentang orang yang kita lihat itu, di saat dia berpaling misalnya, itu tahu nggak? Maksudnya apa? Sinting kan? Atau gila. Ghibah itu padahal orang waras, orang baik-baik saja. Nah, mungkin kebetulan dia memakai pakaian agak sedikit lusuh, ya, bawa buntelan misalnya, mungkin baru datang dari kebun. Akhirnya jangan-jangan teman kata temannya, udah dosa itu ghibah. Kan saya nggak bicara, walaupun kamu tidak bicara, tapi isyaratku itu memberi pemahaman kepada orang yang melihatnya. Hati-hati. Ada orang lewat di depan kamu, kamu sedang ngobrol-ngobrol dengan teman kamu, setelah dia lewat kamu bilang atau kamu isyaratkan kepada teman kamu, pasti paham teman kamu apa maksudnya, bau. Ghibah itu. Hati-hati. Ghibah tidak tertentu kepada lisan saja, juga bisa dengan isyarat atau dengan tulisan kitabah. Bisa jadi ghibah itu dengan tulisan. Hati-hati kamu menulis. Kadangkala orangnya sudah mati tapi tulisannya masih ada, terus dosanya mengalir. Jaga tanganmu, jangan sampai menulis kalimat yang tidak baik, apalagi menyangkut kehormatan seseorang. Kalau dulu mungkin menulisnya pakai pulpen di atas kertas, tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, dunia semakin canggih, maka menulisnya pakai HP. Tulis HP. Hati-hati dengan si anu, orangnya begini. Hati-hati ya, waspada ya, itu orang jahat ini. Kebetulan dia sedang ada masalah dengan temannya itu, supaya orang benci dengan dia, akhirnya semua keaibannya dia tumpahkan dalam tulisannya. Setelah selesai, di-share sama dia, terkirim semua, ratusan orang membacanya, gara-gara satu orang ini. Berarti kamu menjadi pemimpin para penggunjing tadinya. Orang kita berdoa, waja'alna lil muttaqina imama, agar dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin orang bertakwa. Kamu malah menjadi pemimpin para orang-orang bejat, penggibah. Nauzubillah min dzalik, gara-gara jari kamu. Hati-hati jari ini. Disebabkan jari, bisa jadi kelak di hari kiamat kita celaka. Dia akan berbicara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan menggunakan ruas jari-jarinya, beliau mengatakan kepada para sahabat, inna haula'il anamil mustantaqatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya jari jemari itu kelak mereka akan diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Jari nanti akan berbicara di hari kiamat. Jika jari jemarinya digunakan untuk menghitung jumlah zikir, menghitung jumlah tasbih, menghitung jumlah salawat dan salam kepada Rasulullah, beruntung dia. Tapi jikalau jari-jarinya tadi digunakan untuk men-share kalimat-kalimat haram, kalimat-kalimat ghibah, cacian dan makian kepada seseorang, na'udzubillah, dia kelak akan menjadi saksi yang akan mencelakai kamu di hari kiamat. Jaga lisan, jaga tangan, agar jangan sampai mengisyaratkan yang tidak baik dan menulis kalimat-kalimat yang berisikan ghibah. Waliyadzubillah. Nabi Musa itu pernah mendapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kata Allah,
Man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Wahai Musa, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan bertaubat daripada dosa riba, maka dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Dia menggibah tapi taubat, masuk surga, masuk karena dia bertaubat, tapi di kloter yang paling akhir. Orang semuanya ada di surga, dia baru masuk surga. Peuncitan. Wa man mata musirran ala al-ghibati fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Dan barang siapa yang meninggal dunia musirran 'alaiha, dalam keadaan terus menerus atas melakukan ghibah, tidak sempat bertobat lalu mati, maka dia adalah orang pertama yang masuk neraka. Nauzubillah. Bahaya sekali ghibah ini. Bahkan Imam Haddad menyebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah sebuah riwayat, iyyaka wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Hati-hati kamu dengan ghibah, karena dosa ghibah itu lebih keras, lebih besar daripada dosa berzina. Nauzubillah. Kita tahu bagaimana besarnya dosa berzina. Kita tahu bagaimana pedihnya hukuman dan akibat dari perzinahan kelak di akhirat. Ternyata menggibah itu tidak kalah besarnya dosanya dibandingkan dengan berzina. Waliyadzubillah. Hati-hati, jaga lidah, jaga tanganmu, jaga gerak-gerikmu. Wan namimatu, dan namimah, di antara dosa lisan atau maksiat lisan adalah namimah, mengadu domba. Apa hakikat namimah itu? Wahya naqlul qawli lil ifsad. Namimah ia adalah naqlul qaul lil ifsad, yaitu memindah perkataan untuk tujuan merusak. Artinya dia mendengar perkataan dari seseorang yang sedang membicarakan orang lain. Kata dia, saya sangat kesal dengan si fulan, orangnya kaku, dikit-dikit marah. Oh iya, memang betul, orang itu memang begitu sifatnya, saya juga begitu. Di hadapan ini dia seolah-olah memihak teman bicaranya tadi. Makanya saya menjauh dari orang itu, saya nggak mau bersahabat dengan orang yang seperti itu. Oh iya, saya juga, katanya. Setelah dia berpisah dari orang ini, omongan tadi disampaikan kepada orang tersebut. Ada apa? Aku tadi baru saja ngobrol-ngobrol dengan si Anu. Terus apa katanya? Katanya Pian ini kaku orangnya, pemarah lagi. Dia nggak mau bersahabat dengan orang seperti Pian. Oh, pantas semalam bertamuan merengut menghanyal anakku. Awas kena bertamuan pulang. Nah, akhirnya saling bermusuhan gara-gara setan ini. Ini setan ini. Di hadapan orang tadi dia akan seolah-olah memihak dengannya. Ya ama yang pian han ya Allah ini ulun kan kada ketujuan ini gitu. Padahal tadi baru saja ketika berbicara dengan orang itu dia seakan-akan sependapat dengannya. Inilah pelaku namimah, penggunjing sekaligus mengadu domba. Nauzubillah, dengan tujuan merusak. Di hari kiamat itu disebutkan di dalam hadis ada 10 kelompok manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di antara mereka ada yang wajahnya itu seperti wajah babi. Rupanya itu diganti oleh Allah menjadi babi. Siapa dia? Dia adalah Qattat. Siapa Qattat? Dia adalah orang-orang yang mengadu domba ketika dia masih hidup. Kelak wajahnya berubah menjadi babi di hari kiamat. Mungkin kita tidak kenal dengan dia, walaupun dia memperkenalkan diri.
Ingat nggak dengan aku? Kaget kita ngeliat wajahnya kayak babi. Siapa kamu? Saya babi kamu? Bukan, saya tetangga kamu di sebelah rumah kamu, Fulan. Kaget loh, kok wajah kamu kayak babi? Padahal waktu hidup di dunia ganteng dulu. Iya. Perempuan misalnya cantik dulu. Loh kok jadi babi gini, kamu kenapa? Karena dulu waktu di dunia saya suka mengadu domba, merusak hubungan antara orang-orang yang saling bersaudara. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk dan paling jahat di antara hamba-hamba Allah, seperti yang Allah Ta'ala seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Paling buruk, paling jahat hamba-hamba Allah adalah mereka yang berjalan dengan tujuan mengadu domba. Ada memang manusia yang suka seperti itu. Dia sengaja cari-cari informasi, berita, sehingga nanti berita dan informasi yang dia dengar itu dijadikan bahan untuk mengadu domba, untuk memprovokasi agar orang-orang saling bercerai-berai. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Mereka orang-orang yang memisah antara para orang-orang yang saling mencintai. Na'udzubillah. Sebahagian salafus saleh, ulama terdahulu mengatakan, la yakunun nammamu illa walada zina. Tidak mungkin orang itu pengadu domba, tukang adu domba, kecuali dia adalah anak hasil dari perzinahan. Jadi kalau ada orang yang suka anjur atar, suka adu domba, adu asah, yakinilah ini orang anak zina, jangan-jangan. Dulu ayahnya ketika kawin dengan ibunya, ternyata ibunya sudah bunting duluan, sudah hamil duluan. Itulah anak zina. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya memang suka mengadu domba, ini anak zina. Hati-hati, bahaya mengadu domba, dosa besar itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga qattat. Siapa qattat? Dialah orang yang suka mengadu domba, yaitu namam, pelaku namimah. Hati-hati dengan namimah, adu domba. Jaga lidahmu. Imam Syafi'i itu pernah didatangi seseorang. Orang itu mengadukan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, si fulan mengatakan engkau begini. Maksudnya orang ini ingin menyampaikan perkataan yang tidak enak didengar dari mulut orang lain kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung marah dan mengatakan, jika yang kamu katakan itu adalah benar, maka kamu menggibahnya. Tapi jika ternyata yang kamu katakan itu tidak benar, berarti kamu tukang adu domba. Dua-duanya adalah syaitan. Langsung orang itu diam. Hati-hati. Wat tahrishu, dan termasuk juga maksiat lisan adalah tahrish. Tahrish itu apa? Memprovokasi, bahasa sekarang, memanas-manasi supaya orang saling baku hantam, supaya orang saling marah, bermusuh-musuhan. Min ghairi naqlil qaul, walaupun tanpa harus memindah perkataan. Walau bainal bahaim, walaupun di antara binatang-binatang, dilarang, haram hukumnya. Tahrish, memancing-mancing emosi orang. Ketika ada orang sedang duduk berbicara, bertengkar, mungkin ada sedikit permasalahan kecil, sepele, mudah diatasi, datang tukang provokasi tadi, provokator.
Bisik amun aku jadi ikan kutempeleng namanya. Yalah ini, cuma nempeleng. Gara-gara ini nih setan juga. Abah nyawa disambatinya, apa dia? Mau landing lah. Sudah, astagfirullahaladzim. Setan ini orang. Tahrish. Karena yang memprovokasi orang supaya marah itu adalah setan, iblis. Alhamdulillah. Iya. Mungkin kada bisa landing, nah landing. Julung landing. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa? Nyawa bucat. Bisa lagi nah, bawa parang, serang. Waduh, bukan malah menyadarkan orang yang sedang berkelahi, bukan malah melerai, malah memprovokasi. Senang dia kalau seperti itu. Akhirnya al-qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka, kata Nabi. Hadal qatil fama balul maqtuli ya Rasulullah. Ini yang membunuh, wajar dia di neraka. Kenapa yang terbunuh juga di neraka ya Rasul? Innahu kana harisan ala qatli akhi. Karena yang dibunuh itu juga berambisi untuk membunuh lawannya, andai kata dia hidup. Jadi sama, yang membunuh dibunuh di neraka, kata Nabi. Alhamdulillah. Kalau yang membunuh di neraka dan yang dibunuh di neraka, apalagi yang memprovokasi. Karena jikalau tidak diprovokasi, mana mungkin terjadi pembunuhan. Waliyadzubillah. Hati-hati. Walau bainal bahaim, walaupun itu terjadi di antara binatang-binatang ternak, nyambung ayam, sama itu. Tahrish, nyambung ayam, menyaung iwak kelatau, sama itu. Tahrish, berhamburan bulunya kesian. Hati-hati kamu, nanti di hari kiamat mereka yang akan nyambung kamu nanti. Nyambung jangkrik, ya dia juga nyambung. Dosa itu, maksiat, walaupun binatang. Wal kadhibu, dan kadhib, berdusta. Ini juga termasuk dosa lisan, dosa yang dilakukan oleh lidah. Berdusta. Apa sih berdusta itu? Wa huwal kalamu bi khilafil waqi'. Dia adalah berbicara tidak sesuai dengan kejadiannya. Itu bohong namanya. Dusta, bekeramput, ngawadul di orang Sunda. Kata orang Jawa bilang apa itu? Dusta itu. Kibul apa? Hah? Nyapusin, ngapusi, ya ngapusi itu. Ngapusi itu dosa tuh. Hati-hati kamu, jangan ngapusi, jangan ngawadul, jangan bekeramput. Yaitu berbicara tidak sesuai dengan kejadian, memberikan berita tapi tidak valid, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bisa nafian, bisa itsbatan, bisa menafikan yang ada, bisa menetapkan yang tidak ada. Malam tadi hujanlah di Cikdam. Kadang ada hujannya, padahal hujan. Nah itu ngarannya menafikan yang ada, dusta. Atau mengadakan yang tidak ada. Di Kintab kecil banjir semalam itu kan calak 5 buah rumah. Takajut-kajut kurang di banjir sana. Aku ada keluarga di Kintab kecil tuh. Saat ini teleponnya keluarga. Kada ada banjir, kada ada banjir. Mati berdusta. Ada yang tidak ada, atau mentiadakan yang ada, sama. Itu adalah kadzib, kebohongan, dosa besar itu. Hati-hati. Orang itu kalau sudah terbiasa berbohong, sulit untuk menghindarinya. Ada orang yang suka bicara dan selalu
tidak mau kalah dengan orang, dia tidak sungkan-sungkan untuk berbohong. Namun orang berkisah tentang laut misalnya, tentang mencari ikan, ada jualnya kisah. Aku lari kanyang di laut kok. Berbulan-bulan aku di kapal dulu. Padahal naik kapal kan gak ada pernah. Pokoknya asal ada, karena mau kalah lawan orang. Ada orang berkisah pesawat, berkisah juga ini. Aku semalam naik pesawat kada diberi orang apa-apa selain air mineral. Wah, kasihannya ikan. Coba dulu aku tahun 2010 semalam. Wah, nyaman benar. Diberi orang nasi, diberi orang wadai, diberi orang sandal. Pesawatnya kenal lagi, ada kolam renangnya. Dan mogok di awan. Astagfirullah. Bahlul ya. Ketahuan bohongnya. Mana kayak apa ya kawan saya itu. Stumat aja paham. Sampai aku membuka jendela itu. Caranya awan itu benar kapas lah ya. Ini mengarah orang banyak. Tapi ada yang kayak gitu, ada manusia yang kayak gitu. Ada menyelorong gitu. Dosa itu penyakit. Jangan biara penyakit seperti itu. Pokoknya kalau orang berkisah sesuatu, ini ada juga kisahnya. Itu penyakit itu. Kalau mau kalah sama orang, jangan sampai penyakit itu ada pada kita. Ini penyakit lebih parah dari virus corona. Virus corona ujung-ujungnya maut, mati kita. Matinya syahid lagi, gak apa-apa. Turun orang yang mati karena wabah syahid. Jangan takut kamu dengan corona. Ya, takutan dengan corona berada. Itu saya pribadi ya, yang bawa-bawa saya nanti. Biar Habib jangan untuk menolak. Itu saya pribadi. Saya nggak ngajak siapa-siapa. Terus saya dituntut. Jadi begitu. Kalau orang mati karena turun wabah syahid, insya Allah. Hati-hati. Jangan bohong, ini penyakit berbahaya. Kalau corona sampai di kuburan selesai, tapi kalau berdusta sampai di akhirat kamu dipertanggungjawabkan, dilaknat oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita jadikan laknat Allah terarah kepada para pembohong. Sampai-sampai Rasulullah di dalam hadis bersabda, "Man arada ayyal'ana nafsahu falyakdzib." Barang siapa yang ingin melaknat dirinya sendiri, maka hendaknya dia berbohong. Di orang berbohong itu pada hakikatnya melaknat dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayakdzibul mu'min. Nabi pernah ditanya, apakah orang mukmin itu berbohong? Nabi menjawab, al-mu'minu la yakdzib. Orang mukmin tidak mungkin berbohong, kata Nabi. Lalu beliau membaca Al-Quran. Innama yaftari kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Hanya saja orang yang mengada-ngada kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadhibun. Mereka itulah orang-orang pendusta. Dusta itu sangat berbahaya sekali. Dusta itu adalah laknat Allah untuk kamu. Dusta itu akan menjerumuskan kamu ke dalam azab yang pedih, siksa di neraka. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya kebohongan itu dapat menghantarkan kepada fujur, keburukan, dan keburukan itu dapat menghantarkan kepada neraka.
Sesungguhnya seorang lelaki terus berbohong sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Na'udzubillah. Hati-hati dengan berdusta. Wal yaminul kadzibah, dan al yaminul kadzibah yaitu sumpah palsu atau sumpah bohong. Ini juga termasuk dosa lisan. Bersumpah tapi berdusta. Supaya apa? Orang percaya dengan omongannya. Biasanya ini sering dilakukan oleh para pedagang. Ada orang datang mau beli tas. Berapa tas ini harganya? Lawan pian ulun menjuali 150.000 ya. Kun orang lain mungkin ulun juali 200 pak. Cuma pian ini pegadaan aja 150 kan ulun lapas. Wah, larangan. 100 selawi aja kan lah, kurangi selawi 1.000. Kada sampai modal lagi itu cilai. Padahal modalnya 80.000. Yang lillahi ta'ala julun lah. Yang demi Allah ulun kada berdusta. Nama Allah dibawa. Nang ulun wani sumpah ulun tuh kada sampai modal pian tuh. Berdusta sudah tuh. Akhirnya menukar aja nih. Dia jual belinya sah, tapi dosa kamu bersumpah dan dosa kamu berbohong tetap dicatat oleh Allah. Ini 2 kali dosanya. Sudah berdusta, bersumpah mengatasnamakan Allah lagi. Sumpah itu ketika diucapkan aras goncang loh. Jangan sembarangan. Habib Salim, kakek kami itu bin Ali As-Segaf, berpesan kepada anak-anaknya, jangan sesekali kalian bersumpah kecuali mendesak. Itu pesan Habib Salim itu. Jangan dijadikan kebiasaan bersumpah itu. Sumpah itu bisa dijadikan acuan dalam memutuskan hukum perkara. Bisa dijadikan pedoman, hati-hati. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti-bukti itu dibebankan kepada orang yang mendakwa. Jika ada orang mendakwa, menuduh fulan ini maling, kamu mengatakan fulan maling, kamu harus punya bukti. Siapa saksinya? Mana orangnya? Begitu. Kalau tidak ada bukti berupa saksi-saksi atau pengakuan langsung dari orang yang dituduh maling tadi, pengakuanmu, dakwamu tidak bisa diterima. Dan nanti orang yang dituduh maling itu bersumpah, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah dibebankan kepada orang yang mungkir, tidak mengakui, saya tidak mencuri, saya bukan maling, demi Allah saya tidak mencuri. Sah sumpahnya, sehingga dia lepas dari jerat hukum. Begitu hukum agama. Berarti sumpah ini bisa dijadikan standar dan acuan atau pedoman dalam menentukan hukuman. Makanya jangan sembarang untuk bersumpah, jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Dikit-dikit nang lillahi ta'ala aja nanya, ada gelas terbalik banyunya, nang ampun banyu betapun, nah siapa mah ninjak gelas nih ajen ikam nang meninjak, nah lillahi ta'ala lain aku nang meninjak. Mak bayar gelas terbalik aja bersumpah lah. Demi Allah, lain ulun nang mana menyepaknya tadi. Buat apa bersumpah? Sempalan sepele sekali bersumpah, nama Allah dibawa-bawa. Hati-hati. Bahaya sumpah itu. Sumpah itu ketika kita ucapkan aras goncang. Jika benar, kamu selamat. Tapi jika berbohong, itu akan kembali kepada kamu. Makanya al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah bohong itu disebut dengan al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus yaitu sumpah yang memus. Apa memus itu? Sebagian ulama menyebutkan tidaklah sumpah palsu itu dinamakan ghamus li'annaha illa li'annaha taghmisu sahibaha finnar,
Karena sumpah palsu itu akan tagemis. Tagemis itu mencelupkan, menjerumuskan sahibaha, pelakunya, finnar, di neraka. Na'udzubillah. Oleh karena apa? Oleh karena lisan, oleh sebab lisan. Makanya Nabi sering mengatakan kepada para sahabat, wahal yakubbun nasa bi nari jahannama ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menjerumuskan seseorang itu di dalam neraka, disungkurkan batang hidung mereka ke dalam neraka, kecuali disebabkan ulah lidah-lidah mereka. Apa? Ghibah, berdusta, sumpah palsu, adu domba. Ini yang menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim finnar illa hasaidu al-sinatihim. Sampai-sampai dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah meletakkan batu di mulutnya kurang lebih 12 atau 15 tahun. Kenapa? Karena kalau mau bicara, batu itu dilepas dulu dari mulutnya, sehingga ketika akan mengeluarkan batu dari mulut, beliau bisa berpikir terlebih dahulu, ini omongan manfaat apa tidak ya? Kalau tidak manfaat, nggak jadi dilepas batunya. Begini kan aja, biar nggak ngomong. Tapi kalau manfaat, baru batunya dilepas, baru bicara. Kalau dia memakan kurang lebih 12 tahun seperti itu, sampai lidahnya terbiasa, nggak pakai batu lagi sudah. Baru normal, karena lidahnya sudah terlatih. Jadi kalau ditaruh batu di mulut, kalau mau ngomong dilepas dulu kan batunya. Sementara melepas batu itu ada waktu untuk berpikir. Karena lidah ini nggak ada tulangnya, dia bisa mengucapkan kalimat semaunya. Makanya pintunya itu dua, tulang dan daging. Gigi lawan bibir, dua itu kuncinya. Mata cuma kelopak mata, tipis kulit. Telinga nggak ada bertutupan, hidung nggak ada bertutupan, muntung bertutup, dua aja pulang pintunya, tulang lawan daging, gigi dan bibir. Nah, karena mulut itu berbahaya, hati-hati. Kalau mau selamat, ada resepnya. Nabi yang mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, yakni hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaknya ia mengucapkan yang baik, atau pilihan kedua, liyasmut, diam. Kalau baik ucapkan, kalau tidak diam, tutup mulut. Insya Allah selamat kalau kayak gitu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dan selamat daripada bahaya lisan. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan wa alfazul qadaf, yaitu lafaz-lafaz qadaf itu termasuk dosa-dosa lisan atau maksiat-maksiat lidah. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Nah, oke, apa tadi? Tapi ini di luar badan ini juga sih. Ini kalau suatu masalah, orang itu kalau minta mau dari mohon, terus niatnya itu kayak apa? Niat kita. Oh ya, bagus pertanyaannya. Jika ada orang menepuk belakang kita, sebenarnya gak usah ditepuk juga, orang itu langsung jadi makmum kita, sah. Terus kenapa jadi mesti menyolek kita dari belakang? Kenapa harus dicolek dulu dari belakang? Supaya kita niat. Bagus pertanyaannya itu. Supaya kita niat jadi imamnya dia. Tujuannya apa? Agar kamu juga mendapat pahala berjamaah. Andai kata tidak dicolek, langsung saja ada orang di depan kita sholat sendirian, kita di belakangnya lihat makmuman, alhamdulillah, sah sholat kita.
Tetapi kasihan, si imam yang kita ikuti itu nggak dapat pahala jamaah dia. Kamu toh yang dapat. Ya, kenapa? Karena kamu tidak memberinya aba-aba. Tapi lihat-lihat dulu orangnya ya. Kalau orangnya paham, oh ini kayak Ustadz Pan bidaya nih. Nah, kelihatan mungkin dia gamisan, kopiahan, ada siwaknya, ini paham ya. Sentuh. Allah Akbar. Tapi kalau celana panjang, topian, hati-hati dulu. Pas nyentuh, kenapa? Akhirnya batal sholatnya dia. Nah, mungkin gawil-gawil lu sembahyang. Orang nggak ngerti. Sulit ya. Tapi kalau orang sekiranya mengerti, ini orang Tuhan, ini pasti paham. Jadi tujuan menyentuh orang yang ada di depan kita bukan supaya sah, supaya sholat kita sah, enggak. Nggak usah menyentuh, langsung ikut makmuman. Niat makmuman, ikuti dia, sah sholat berjamaah kamu, dapat pahala jamaah. Nah, tapi kalau memang itu sudah sah, apa perlu kita menyentuh dia? Perlu, untuk dianya, kasihan, supaya dia niat jamaah jadi imam. Boleh. Jadi ketika di tengah-tengah sholat, walaupun kita sudah dapat 2 rakaat, misalnya sholat zuhur, lalu ada orang datang di belakang menyentuh kita, oh berarti dia ingin menjadi makmum kita. Udah, langsung niat di hati, sahjaku menjadi imam karena Allah. Selesai, dapat kamu pahala jamaah. Berarti 2 rakaatnya dapat pahala sendirian, 2 rakaat terakhir kamu dapat pahala berjamaah. Lumayan ya, daripada 0 lalu kita ada jamaah. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, orang yang kita sentuh tadi, orang kita senggol tadi, kita colek, bukan senggol ya, senggol jatuh. Kita colek tadi, dia bisa mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika dia berpindah dari rukun ke rukun, sehingga takbirul intiqal atau takbiratul intiqal dia keraskan. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Jadi kita enak juga sebagai makmum, gak usah menebak-nebak kan begitu. Tapi kalau nggak kita sentuh, nggak kita colek, kemungkinan dia tidak akan mengeraskan suaranya, sehingga kita tidak tahu dia sudah bangun dari sujud apa belum, kan gitu. Akhirnya kita pakai perhitungan atau perkiraan saja. Jadi itu keuntungannya untuk dia, karena dia bisa berniat imaman. Dan untuk kita, karena dengan disentuh atau dicolek, nanti dia akan mengeraskan suaranya di saat berpindah dari rukun ke rukun. Dia akan mengeraskan suaranya untuk mengucap takbir. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang pribadi dan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.